Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha salam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ الحمد لله نحن بخير فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, pertemuan kita kembali terulang di pagi hari ini insyaallah taala untuk melanjutkan materi dalam kitab Ar-Rawdul Murbi' karangan Al-Imam Mansur Al-Buhuti yang diwafatkan di sekitar tahun 1000 Hijriah, yang berisi tentang fiqih mazhab Al-Hanabilah Al-Mutaakhirin, Hanabilah di zaman akhir, yang dimulai dari Al-Imam Al-Mardawi rahimahullahu ta'ala sampai zaman kita dan ila yaumil qiyamah nanti. Sedikit menyinggung tentang pernyataan kita kemarin ya, bahwasannya Al-Quran itu dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah nanti. Akan tetapi penjagaan tersebut tentu jika tidak diiringi dengan penjagaan pemahaman terhadap keduanya, maka faidahnya akan kurang sempurna. Oleh karena itu, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mencakup penjagaannya Azza wa Jal terhadap pemahaman terhadap Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menganggap bahwa belajar mazhab ini kuno, belajar mazhab ini sudah tidak ada faidahnya, bisa langsung kembali ke Quran dan sunnah, sesungguhnya ini adalah syubhat. Ini adalah sebuah pernyataan yang tidak bisa diterima oleh kaum salaf. Ini adalah pernyataan yang tidak pernah diterima oleh ulama-ulama salaf. Mereka semua mengambil ilmu generasi demi generasi, bersilsilah, bersambung sampai fikihnya di zaman sahabat, yang mana mereka mengambil dari gurunya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kemarin sampai di masalah kulit-kulitan ya, menyamak kulit. Antum sudah mengenal antara hewan yang ketika hidup. Nah, yang harus dilihat pertama kali adalah ketika hidupnya dulu. Apakah hewan tersebut termasuk najis atau bukan? Kalau hewan buas, perhatikan dulu. Apakah dia termasuk hewan buas yang ukurannya lebih besar dari kucing atau tidak? Jika lebih besar dari kucing, maka hukumnya mengikuti hukum najasah. Hukumnya mengikuti hukum najis, seperti harimau dan lain sebagainya. Hewan buas yang ukurannya lebih dari kucing, maka mengambil hukum najis ketika hidup. Adapun yang satu ukuran dengan kucing atau lebih kecil, maka itu mengambil hukum kucing, karena kucing termasuk hewan buas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya innaha minat tawafina alaikum wa tawafat, ketika seekor kucing minum dari bejana air seorang sahabat. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apakah saya bisa berwudu dari air yang sudah diminum oleh seekor kucing. Seandainya najis, maka air itu ikut menjadi najis. Karena air dalam bejana yang biasa digunakan untuk berwudu, biasanya airnya sedikit apa banyak? Sedikit. Kucing minum dari situ. Kemudian Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut, justru mengatakan bahwasanya innaha minat tawafina alaikum wa tawafat, bahwasanya kucing itu termasuk hewan-hewan yang hidup bersama dengan kalian di rumah-rumah kalian,
sehingga tidak termasuk golongan hewan-hewan yang najis. Padahal makannya makan cicak, ya enggak, makan bangkai tikus dan macam-macam, tetap saja tidak dihukumi najis. Padahal hewan buas. Oleh karena itu hewan buas yang mengambil ukuran kucing atau lebih kecil mengambil hukum kucing, yaitu tidak dihukumi najis ketika hidup. Bukan berarti boleh disate, bukan berarti boleh disemur atau di balado, akan tetapi tidak boleh dimakan, kotorannya najis, hanya saja fisiknya tidak najis ketika masih hidup. Itu dulu yang antum lihat ya. Pertama, apakah dia ketika hidup termasuk yang najis atau yang tidak. Ketika masih hidup dia najis, maka tidak boleh disamak. Jangankan hukumnya, disamak saja tidak boleh, karena termasuk perbuatan yang sia-sia. Ya, tidak bisa dimanfaatkan, dijual juga tidak boleh, termasuk perbuatan yang sia-sia. Beberapa ulama terang-terangan mengatakan haram. Ada dalam kitab Kasyaful Qina' karangan Al-Imam Al-Buhuti, syarah kitab Al-Iqna' lil Hajjawi. Beliau rahimahullahu taala mengatakan ada kemungkinan hukumnya menjadi haram. Ada kemungkinan hukumnya menjadi haram ketika hewan tersebut najis ketika dalam kondisi hidup. Kemudian bangganya tidak bisa disamak, bahkan bisa menjadi haram karena perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu, hati-hati dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Banyak sekali dalam kitab fikih kita bisa mengambil pelajaran. Hal-hal yang tidak bermanfaat itu tidak tentu hukumnya makruh, terkadang bisa menjadi haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang hartanya melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sesungguhnya orang-orang yang merugi. Jadi ada kemungkinan menjadi haram, ada kemungkinan menjadi makruh. Antum harus melihat baik-baik maslahat dan mudaratnya. Kemudian setelah antum melihat, oh ternyata ketika hidup termasuk hewan-hewan yang suci ketika hidup, sapi, kambing dan lain sebagainya. Kemudian boleh disamak bangkainya, kulitnya boleh diambil kemudian disamak dan dimanfaatkan. Boleh untuk dimanfaatkan dengan syarat apa? Kondisinya harus kering. Kenapa harus kering? Karena basah. Karena najisnya sebenarnya tidak hilang. Hukum najis pada kulit kita ambil kaidah di awal ya. Wala yadhuru jildu maitatin binibal. Semua kulit bangkai hukumnya najis, tidak menjadi tahir dengan disamak, tidak. Akan tetapi menjadi bersih, kering dan boleh digunakan. Baik. Kemudian ketika kita menemukan bangkai sapi misalnya, kayaknya sapinya habis punya anak, perutnya bawahnya gede, susunya kira-kira 5 liter lah, ya enggak? Daripada nganggur kan, sapinya udah mati, ambil aja susunya, antum peres. Tidak boleh, yang seperti ini haram ya, karena termasuk najis. Semua walabanuha wa kulu ajzaiha, semua bagian tubuhnya, susunya, tanduknya, semuanya haram, semuanya najis, maksudnya semuanya najis, tidak boleh diperjualbelikan apalagi dimanfaatkan. Ghairu sya'rin wa nahwihi, kecuali bulunya atau rambutnya. Ini hewan yang ketika hidup suci. Perhatikan ya, bedakan dulu seperti itu ya. Adapun ketika hidup najis, maka dia najisnya ini ya, tidak bisa diangkat, tidak bisa disamak, tidak bisa dimanfaatkan. Fala yanjusu bimautin fa yajuzu isti'maluhu. Adapun bulunya maka boleh digunakan seperti bulu domba, ya enggak? Antum domba yang bulunya bisa digunakan untuk apa? Yang tebal itu loh, kain wol misalnya ya. Dombanya mati di pinggir jalan apa di tengah jalan? Pinggir jalan wis ya. Kalau tengah jalan antum repot ngambilnya. Jadi di pinggir jalan aja wis. Mati di pinggir jalan, kemudian bulunya tebal. Antum habis beli alat cukur baru. Nah, kemudian pas nemen kayak karo nyoba.
Jawabannya, ambil aja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ambil bulunya, kemudian dimanfaatkan. Karena bulu atau rambut hewan yang aslinya ketika hidup tahir tidak menjadi najis dengan matinya hewan tersebut. Wala yanjusu batinu baydati makul. Salbun qishruha bi mautit ta'ir, dan telur dari hewan yang boleh dimakan, ya. Bebek misalnya, bebek lagi nyeblung nang banyu, kakan nginung banyu, akhirnya metu ya semaput mati. Nah, ternyata setelah antum pegang, kok ada telurnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan ini. Nah, kita katakan tadi seluruh bagian dalam dari hewan yang menjadi bangkai, seluruh bagian tubuhnya kecuali bulu itu najis. Tapi kalau telur itu ada dua bagian. Bagian cangkang dan bagian di dalam cangkang. Dan prosesnya telur itu terjadi ketika dia masih suci atau sudah menjadi najis? Ketika masih suci. Maka ketika cangkang itu sudah keras dan hewan tersebut menjadi najis karena maut, bagian dalam cangkang tersebut tidak dihukumi najis. Tidak dihukumi najis karena cangkangnya keras, tidak ada proses dari luar cangkang yang masuk ke dalam telur yang berada di balik cangkang. Salbun qishruha, dengan syarat telurnya sudah keras ya. Bagian luar telurnya najis, tidak ada masalah karena bersentuhan langsung dengan najis tubuhnya, najis bangkai tersebut. Tapi bagian dalamnya bisa diceplok, bisa diorak-arik, kemudian dijadikan nasi goreng juga bisa. Wa ma ubina min hayawanin hayyin fa huwa kamaitatihi. Ya, kemarin kita cerita sop buntut sapi ya, sama sop buntut ikan. Nah, sop buntut sapi sama sop buntut ikan mirip, sama-sama sop, sama-sama buntut, tapi dua hukumnya berbeda meskipun diambil dari kondisi yang sama. Sapinya masih hidup atau ikannya masih hidup. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk bab yang baru, yaitu babul istinja. Kemarin sudah menyinggung sedikit ya. Babul istinja, apa makna istinja? Makna istinja adalah menghilangkan atau membersihkan sesuatu yang keluar dari jalur keluarnya kotoran manusia dengan air. Menghilangkan sesuatu yang keluar dari jalur kotoran manusia dengan air, atau menghilangkan hukumnya dengan batu atau yang semisal dengannya. Dan yang kedua dinamakan istijmar. Minal jimar wa hiyal hijaratu shaghirah. Dia adalah batu kecil. Istijmar dari kata al-jimar. Al-jimar itu maknanya al-hijaratu shaghirah. Maknanya adalah batu yang kecil. Jadi jangan ambil batu yang besar, batu bata misalnya ya. Batu bata buat membersihkan antum habis qada hajah. Nanti luka semua. Ambil batu yang kecil, ya, ambil batu yang kecil. Wa yustahabbu 'inda dukhulil khala'i. Disunnahkan ketika hendak masuk ke dalam tempat yang dikhususkan untuk qada hajah. Jadi yang baik itu dalam rumah dipisahkan antara ruangan untuk qada hajah, untuk buang air, dan ruangan untuk mandi. Karena itu mengambil dua hukum yang berbeda. Termasuk adalah masalah disunnahkan untuk membaca bismillah, kemudian larangan untuk menjawab salam, larangan untuk berbicara, larangan untuk membaca yang ada zikrullah di dalamnya. Itu semua larangannya berkaitan dengan tempat mandi atau tempat buang air hajat? Buang hajat ya, berkaitan dengan buang hajat. Qaulu bismillah disunahkan ketika hendak akan masuk ke dalam tempat khusus untuk buang air besar atau air kecil atau buang hajat, mengucapkan bismillah, bismillah. Li hadits Ali, karena hadis berdasarkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, satru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah, rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala laisa isnaduhu bil qawi. Hadisnya antum sudah hafal semua ya, insyaallah ya, tidak perlu dicatat.
Ada ya. Antum nanti tinggal ngapalkan sendiri ya. Kemarin sampai ini udah difotokopi belum yang babul istinja? Sudah masuk ya? Baik, bisa dibaca sendiri hadisnya. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala laisa isnaduhu bil qawi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya sanad hadis ini tidak kuat, yaitu lemah. Sanad hadis ini lemah. Dan hampir seluruh ulama melemahkan hadis ini. Hampir seluruh ulama melemahkan hadis ini. Walakin alaihi al-amal, akan tetapi hadis ini diamalkan oleh seluruh ulama salaf. Nah, hati-hati. Tidak semua hadis dhaif itu ditinggalkan. Tidak semua hadis dhaif bukan hujjah. Hadis dhaif bisa berubah menjadi hujjah. Kapan bisa jadi menjadi hujjah? Ketika beriringan dengan perbuatan ulama salaf. Semisal di zaman sahabat atau tabi'in atau atba' tabi'in, atau hadis tersebut dhaif akan tetapi jalurnya sangat banyak. Bahkan enggak ada yang sahih kecuali dhaif tersebut, tapi jalurnya sangat banyak. Itu yang dikenal dengan status hasan apa? Hasan li ghairihi. Menjadi hasan karena bukan zatnya. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Kenapa ada hasan li ghairihi? Karena zatnya dia bukan hasan tapi dhaif. Zat hadisnya secara sanad dhaif, tapi li ghairihi karena selainnya. Karena ada selainnya. Contohnya hadisnya dhaif akan tapi banyak, jalurnya sangat banyak dari sahabat fulani, sahabat fulani, sahabat fulani, sahabat fulani. Hampir semuanya dhaif. Akan tetapi karena banyaknya riwayat dhaif tersebut bisa berubah menjadi hasan, bisa berubah menjadi hasan li ghairihi dan bisa dijadikan hujjah dalam mengambil hukum syariat. Bedakan antara hadis dhaif dan hadis maudhu' ya. Bedakan antara hadis dhaif dan hadis palsu atau munkar atau hadis yang munkar. A'udzu billahi minal khubuthi. Kemudian setelah mengatakan bismillah disambung dengan a'udzu billahi minal khubuthi. Ba-nya sakinah, sakinah. Qala al-Qadhi Iyad wa aktsaru riwayat syuyukh, dan itu adalah kebanyakan riwayat ahli hadis dengan iskanil ba, dengan ba-nya sakinah. Wa fassarahu bisyarr, maknanya khubuth yaitu ba yang sakinah, maknanya adalah asyarr atau keburukan. Wal khabaithi maknanya adalah syayatin. Faka'annahu ista'adza minasyarri wa ahlihi, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika seseorang hendak masuk ke tempat buang hajat, berlindung dari semua keburukan dan sumber pelaku keburukan. Ya, berlindung dari semua keburukan dan sumber pelaku keburukan, yaitu para syayatin. Riwayat yang kedua Al-Khattabi ulama Hanabilah ma'ruf, jazakallahu khair, berasal dari daerah Al-Bustah. Al-Bustah itu di negara Afghanistan, di negara Afghanistan. Kenapa dinamakan memiliki lakab Khattabi? Nama aslinya bukan Khattabi. Nama aslinya kemarin kita sampaikan siapa? Namanya Hamad. Namanya Hamad ibn Muhammad. Hamad ibn Muhammad Abu Sulaiman, ma'ruf, ahli fikih, ahli hadis, ahli bahasa Arab dan lain sebagainya. Ulama besar. Akan tapi lebih dikenal dengan lakabnya yaitu Khattabi. Kalau antum bertemu dengan kitab-kitab fikih, antum bertemu qala al-Khattabi misalnya, seperti itu ya. Karena lafaz tersebut memiliki makna. Maknanya apa? Maknanya apa? Kemarin Anda sampaikan. Silsilah nasabnya bersambung kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu lebih kenal dengan lakabnya di akhir, yaitu dari marganya. Dari marga atau kabilahnya Khattabi. Huwa bidhammil ba'. Ba-nya tidak sakinah akan tapi madmumah. Ba-nya tidak sakinah akan tapi madmumah menggunakan dhammah. Wa huwa jam'u khabithin. Al-khubuthi. Jadi a'udzu billahi minal khubuthi. Khubuth ini jamaknya khabith. Wal khabaithi itu jamaknya khabithah. Khabith itu muzakkar, khabithah itu muannas. Faka'annahu ista'adza min dzukranihim wa inathihim, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya ketika hendak masuk ke tempat qada hajah
berlindung dari segala bentuk syaitan. Yang laki-laki lah yang perempuan juga sama. Baik yang jenis muzakkar atau yang muannats sama, berlindung dari, karena yang masuk ke dalam tempat qada hajat itu kan bukan hanya laki-laki, tapi wanita juga. Waqtasara al-musannifu على ذلك تبعا للمحرم والفروم وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه. Dan dengan iskanil ba, dengan ba yang sakinah, itu lafaznya Al-Bukhari dan Muslim. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. Kemudian masih ditambahkan lagi doanya, Bismillah, A'udzu billah minal khubathi wal khabaithi ar-rijsi an-najisi asy-syaitan ar-rajim. Li hadithi Abi Umamah la ya'jaz ahadukum idza dakhala mirfaqahu an yaqula Allahumma inni a'udzu bika minar rijsi an-najisi asy-syaitanir rajim. Baik, kemudian sunnah berikutnya, wa yustahabbu an yaqula indal khuruji minhu, ketika sudah keluar dari khala, minal khala wa nahwihi, ghufranak, mengatakan ghufranak. Makna apa ghufranak? Maknanya adalah as'aluka ghufranaka, ya Allah kami memohon ampunanmu, minal ghafri wa huwa satr. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranak, rawahu at-Tirmidzi wa hasanah. Mengatakan ghufranak. Beberapa ulama mengambil faidah bahwasanya mengapa minta ampun, karena yang pertama, ketika di dalam khala atau makan qada'il hajah, seseorang dilarang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salam tidak bisa menjawab, ketika bersin tidak bisa mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya. Bahkan kebanyakan tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang di dalam khala. Maka ketika keluar disunahkan untuk mengatakan ghufranak, seakan-akan meminta ampun atas kelalaian yang telah dilakukan selama berada di makan qada al-hajah atau al-khala. Wa sunna lahu aidan an yaqul, disunnahkan juga selain mengucapkan ghufranak, mengucapkan doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Antum bisa hafalkan sendiri ya di fotokopian yang antum punya. Lima rawahu Ibnu Majah an Anas, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala fil Irwa, dalam kitabnya berjudul Al-Irwa Al-Ghalil. Hampir semua hadis yang berkaitan dengan doa ini sanadnya dhaif. Hadis yang berkaitan dengan lafaz alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani, hadis sanadnya dhaif. Akan tapi hujjah wala khilaf. Tidak ada khilaf bahwasannya, Syekh Al-Albani mengatakan tidak ada khilaf bahwasannya doa ini disyariatkan ketika seseorang sudah keluar dari al-khala. Ketika sudah keluar dari khala, disunahkan untuk mengucapkan doa alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Oleh karena itu, perlakukanlah hadis dhaif sebagaimana ulama salaf memperlakukan hadis dhaif. Jangan terburu-buru menghukumi ketika hadisnya dhaif maka tidak boleh diamalkan, bahkan mengatakan bid'ah. Waliyadzubillah, itu bukan perbuatan ulama salaf. Itu bukan perbuatan ulama salaf. Anda tidak tahu itu perbuatan ulama mana. Kan tapi ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melakukan hal tersebut. Ketika hadis tersebut dhaif, harus dilihat dulu bagaimana perbuatan ulama salaf di zaman tersebut. Di zaman sahabat apakah diamalkan? Di zaman tabi'in, zaman atba' tabi'in, apalagi para ulama salaf di kota Madinah. Itu hal yang harus menjadi perhatian, hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menghukumi suatu amalan, apakah bid'ah atau bukan. Oleh karena itu, ulama salaf mengatakan misalnya dalam masalah kunut fajar, dalam masalah kunut salat fajar, mengatakan masalah khilafiyah. Karena apa? Karena ada ulama salaf yang melakukan hal tersebut. Karena ada ulama salaf yang berdalil dengan
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kunut di waktu salat fajar. Masalah khilafiyah akan tapi muncul di zaman sekarang berpegang pada satu lafaz sahabi bahwasanya itu adalah bid'ah, mengatakan langsung bahwa hukumnya adalah bid'ah, hukumnya khilafiyah dari zaman dahulu, dari zaman salaf, bukan zaman sekarang. Itu bukan barang baru. Permasalahan qunut subuh itu bukan khilaf yang baru terjadi di zaman kita. Itu khilaf zaman salaf, itu khilaf zaman dahulu. Jadi itu bukan hal yang perlu diperdebatkan di zaman sekarang bahwasannya ini harusnya dikatakan bid'ah. Ya ketika Anda Hambali, antum belajarnya di Saudi Arabia pasti akan mengatakan qunut subuh itu hukumnya bid'ah. Karena antum belajar dari masyayikh yang tertarbiyah dengan fikihnya Imam Ahmad. Insyaallah kita sampai nanti bahwasanya qunut subuh hukumnya bid'ah dalam mazhab Imam Ahmad, tapi bid'ahnya bid'ah makruhah. Karena itu lafaz seorang sahabat, itu lafaznya seorang sahabat bahwasanya mengatakan hukumnya bid'ah, bukan karena zatnya bid'ah, karena hakikatnya permasalahan qunut subuh itu khilafiyah. Maksudnya khilafiyah memiliki dalil yang bisa dijadikan hujjah, memiliki dalil yang bisa dijadikan hujjah. Imam Malik berdalil dengan qunut subuh, bukan hanya subuh, bahkan maghrib qunut. Imam Malik bukan orang bodoh, bukan seperti ana. Kalau ana mungkin mengatakan banyak hal yang didasari kejahilan. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, 70 ulama Madinah bersyahadat, bersaksi bahwasanya Imam Malik adalah orang yang layak untuk berfatwa di kota Madinah. Kemudian kita akan mengatakan beliau ahli bid'ah. Mungkin kalau di zaman sekarang beliau termasuk rahimahullah orang yang terkena tahdzir mungkin. Ya. Atau termasuk ahli dhalal dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Wa yustahabbu lahu taqdimu rijlihi al-yusra dukhula. Dan disunahkan juga untuk mengedepankan kaki yang kiri ketika hendak masuk ke dalam al-khala. Wa yustahabbu lahu taqdimu yumna. Dan juga disunahkan untuk mengedepankan kaki yang kanan ketika keluar dari al-khala. Aqsa masjidin wa manzilin wa lubsin na'lin wa khuffin. Kebalikannya dari ketika ingin masuk ke dalam masjid. Kalau masuk ke dalam masjid yang dikedepankan ketika masuk, ya. Ketika masuk yang dikedepankan yang kanan, ketika keluar yang dikedepankan yang kiri. Kebalikan dari tempat qadha hajah atau khala. Dan dikiaskan kepada khala adalah tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang memiliki sifat kotor atau banyak najisnya, seperti tempat apa? Tempat sampah misalnya, ya. Ada tempat sampah, kemudian tempat penyembelihan hewan dan lain sebagainya. Yang banyak najisnya, yang banyak kotorannya, disunahkan untuk mengedepankan yang kiri ketika masuk, kemudian mengedepankan yang kanan ketika keluar. Adapun masjid begitu juga dengan rumah, masuk yang kanan keluar yang kiri, juga ketika mengenakan sandal mengedepankan yang kanan, ketika melepas mengedepankan yang kiri. Fal yusra tuqaddamu lil adza, yang sebelah kiri baik tangan maupun kaki itu dikedepankan ketika untuk berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya najis, hal-hal yang sifatnya kotor, maka kedepankan yang sebelah kiri. Wal yumna lima siwah, dan yang kanan baik tangan maupun kaki dikedepankan untuk hal-hal yang baik. Tapi kebablasan berdalil dengan kaidah ini, antum mungkin bisa melihat, ya, orang ketika salat mengedepankan tangan yang kanan. Iya, pernah lihat? Yang kanan yang di depan, kenapa enggak sekalian tangan kirinya di belakang? Nah, itu pertanyaan juga. Wa rawa at-Tabrani fil Mu'jam as-Shaghir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bil yusra wa ala qiyasihi al-qamis wa nahwuhu. Ketika mengenakan sandal maka hendaknya kedepankan yang sebelah kanan, utamakan yang sebelah kanan, dan ketika melepasnya utamakan yang sebelah kiri. Wa ala qiyasihi, dan diqiyaskan dari sandal juga adalah pakaian, qamis, celana dan lain sebagainya, rompi, baju dan lain sebagainya. Kiaskan yang termasuk pakaian kita, kiaskan dengan masalah hadis tentang
hadis tentang sandal. Maka utamakan mengenakan yang sebelah kanan dan utamakan yang sebelah kiri ketika melepasnya. Wa yustahabbu lahu, dan disunnahkan ketika sedang buang air besar untuk beriktimad, bersandar pakai kaki yang kiri. Jadi bertumpu ya, bukan bersandar, bertumpu dengan kaki yang sebelah kiri hala julusihi li qada'il hajah. Baik buang air besar maupun air kecil disunnahkan ketika duduk jongkok itu tumpuannya berada di kaki yang sebelah kiri. Lima rawa Tabarani fil Mu'jam wal Baihaqi an Suraqah bin Malik amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nattaki'a 'ala al-yusra wa an nansiba al-yumna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertumpu pada kaki yang sebelah kiri ketika sedang buang air besar maupun air kecil, sama saja ketika sedang jongkok buang air besar maupun air kecil untuk bertumpu pada kaki yang sebelah kiri. Hadisnya dhaif, jangan khawatir seperti biasa. Hadisnya dhaif. Akan tapi alaihi amal, akan tapi itu merupakan perbuatan ulama, perbuatan kaum salaf sehingga dijadikan hujjah. Wa yustahabbu bu'duhu idza kana fi fadha', dan disunnahkan untuk menjauh, menyendiri dari pandangan manusia ketika di tanah lapang, misalnya di padang pasir ya. Antum suatu hari piknik sampai Arab Saudi misalnya, kemudian main di padang pasir, terus kepengin buang hajat, maka antum jangan dekat-dekat dengan teman-teman ya. Silahkan menjauh dari pandangan mereka hatta la yarahu ahadun, sampai tidak ada satupun yang bisa melihat antum sedang melakukan qada hajah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud min hadithi Jabir. Wa yustahabbu istitaruhu, dan disunnahkan juga untuk menutup diri ketika sedang buang air. Li hadits Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, qal man atal ghaidha falyastatir, barang siapa yang mendatangi tempat untuk buang hajat maka hendaknya menyembunyikan dirinya atau menutup dirinya. Istitar dari kata sutrah, Kok dikatakan mustahab padahal menutup aurat hukumnya gimana berarti? Kira-kira apa yang dimaksud? Menutup aurat itu hukumnya wajib, bahkan kita sampaikan ya enggak, ketika sendirian, bahkan di tengah malam yang gelap sekalian, di kamar yang gelap ya, tetap ketika sendirian batas aurat itu harus ditutupi, wajib. Tapi sekarang Syekh mengatakan yustahab, disunahkan untuk menutupi dirinya ketika sedang buang air hajat, buang air besar maupun air kecil, sedang buang hajat. Kira-kira gimana menjamak dua masalah tersebut? Nah, maksudnya adalah menutup secara sempurna, jangan kelihatan sedikit pun bahkan kepalanya. Jadi menutup tubuh secara sempurna dari atas sampai bawah itu hukumnya mustahab, disunahkan. Tapi menutup aurat hukumnya wajib. Kan ada tempat qada hajat tapi kelihatan kepalanya, ya enggak? Iya. Boleh, bukan berarti tidak boleh, akan tetapi disunnahkan untuk menutup seluruhnya. Karena yang lihat pasti, meskipun cuma kelihatan kepalanya, ya enggak, yang lihat pasti, apalagi lagi pegang roti baru beli dari Swiss kan ya. Kemudian, aduh, lihat yang begitu-begitu jadi nggak selera lagi, malah dikasihin ke orang yang sedang qada hajat sekalian. Wartiyaduhu li baulihi makanan rakhwa bitathlithir ra', dan disunahkan untuk mengalirkan kotorannya. Ini air seni ya, libaulihi, ini khusus masalah air seni, itu buang air kecil. Makanan rakhwa bitathlithir ra', maksudnya bitathlithir ra' supaya antum ketika baca tidak bingung ya. Apa makna tathlithir ra'? Yaitu rakhwan, rikhwan dan rukhwan. Itu ada tiga dhabt. Ada 3 harokat, boleh pakai ra' fathah, boleh pakai ra' dhammah, boleh pakai ra' kasrah.
Rakhwan, rikhwan dan rukhwan. Ay layyinan hasyan. Tanah atau daerah yang akan menjadi tempat turun atau mendaratnya air seni adalah tanah yang menurun, ya, tanah yang menurun, kemudian bukan yang keras aja paving block ya, kemana-mana sengaja antum tembakan ke paving block itu kemana-mana, bahkan bisa kena diri kita sendiri. Jadi cari tempat yang tanahnya itu sepertinya agak lembut, biasanya agak lembab ya, agak lembab, kemudian ditumbuhi sedikit rumput, itu biasanya tidak kemana-mana, air seninya tidak kemana. Cari tempat yang agak kelihatan tanahnya lembut atau empuk, kemudian sedikit menurun. Idza bala ahadukum falyartad li baulihi, maka ketika sedang kencing di antara kalian hendaknya mencari tempat yang sedikit menurun dan tanahnya tanah yang empuk. Jangan yang apalagi sengaja ngincer batu ya, sengaja itu tas kemana-mana, menyebabkan najis tersebar ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Wa fi tafsiratin wa yaqsidu makanan ulwa. Oleh karena itu hendaknya mencari tempat yang agak tinggi ya, supaya ada turunan air tersebut mengalir sehingga enggak ngendong di situ. Wala'allahu liyanhadira anhul baul. Kemungkinan alasannya karena supaya air sininya mau turun. Fa illam yajid makanan rukhwa al-saqa dzakarahu. Kalau enggak ketemu tempat yang seperti itu, maka cari tempat yang supaya senjatanya ini bisa nempel. Nah, senjatanya nempel, kemudian airnya supaya tidak kemana-mana. Kalau nempel, airnya supaya ngalir di situ, nurun ke bawah. Kira-kira biasanya di mana? Di tembok, tapi jangan tembok yang dipakai ya, jangan rumahnya orang. Maksudnya tembok yang tidak terpakai, di batu misalnya ya, di batu. Antum melihat batu cukup besar, jongkok, tempelkan di sana supaya tidak kemana-mana. Karena kalau sudah nempel, airnya akan ngalir bersama benda tersebut. Fa illam yajid makan rukhwa al-sagha dzakaruhu liyaman bidzalika min rasyasil baul, supaya dia selamat dari percikan air seninya sendiri. Jadi bisa ditempelkan. Wa yustahabbu mashuhu, dan disunnahkan juga untuk mengelus. Nah, hati-hati ya. Maksudnya ini untuk membersihkan tapi bukan ditekan loh. Hati-hati, tidak boleh ditekan. Ya, tidak boleh ditekan. Antum cukup makanya pakai bahasa masah, yaitu berarti diusap, cukup diusap ya. Diusap dengan tangan kiri atau kanan? Tangan kiri pasti. Idza faragha min baulihi, kalau sudah selesai dari kencingnya, min asli dzakarihi, dari bukan hanya ujungnya saja, akan tapi dari pangkalnya, dari min asli dzakarihi, dari asal dzakarnya, min halqati duburihi ya, dari yang dekat dengan dubur, Jadi betul-betul dari pangkalnya, Fa yadha'u isba'ahu al-wusta. Nah, isba' al-wusta, jari tengah, tahta dzakar, jari tengahnya di bawah, wal ibhama fawqahu, dan jempolnya di atas, jangan dibalik ya, angel. Jadi jempolnya di atas, jari tengahnya di bawah, yamurru bihima, kemudian dialirkan ke depan, ila ra'sihi, sampai ke kepala. Jadi dari pangkal alirkan dengan lembut, masah, hati-hati ya, bukan dipencet ya, itu bisa merusak, bisa berbahaya. Oleh karena itu alirkan dengan lembut, ila ra'sihi thalathan, 3 kali, sejumlah 3 kali, li alla yabqa minal bauli fihi syai'un, supaya tidak tersisa najis di zakar kita. Wa yustahabbu, jangan khawatir, ini hadis didhaifkan juga ya, seperti biasa ya, hadis ini didhaifkan. Wa yustahabbu natruhu bil muthannah. Kemudian natr, ada masah, ada natr. Masah itu mengusap dengan lembut seperti antum bayangkan tadi. Ada juga natr. Natr itu menekan dengan otot pinggang ya.
Antum pernah dengar yang namanya Kegel? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar namanya Kegel? Kegel ngeden wis. Ya, didorong pakai otot ya, didorong pakai otot pinggang antum. Nah, wa yustahabbu natruhu thalathan. Disunahkan untuk menekan zakar antum dengan otot pinggang antum sendiri. Liyastakhrija baqiyatal bauli minhu, supaya keluar sisa-sisa kencing dengan sempurna. Li hadithi idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalathan rawahu Ahmad wa ghairuhu. Jangan khawatir hadisnya dhaif seperti biasa. Jadi setelah disunahkan untuk dengan lembut mengusap 3 kali, disunahkan juga untuk mendorong dengan otot 3 kali juga. Jadi sebelum para dokter menganjurkan senam Kegel 1400 tahun yang lalu, ulama salaf sudah menganjurkan terlebih dahulu. Kalau antum kencing sehari berapa kali antum kencing? 1 kali mungkin ya? Ya lebih ya. Iya udah. Berarti tinggal dikali 3. 3 dikali sejumlah antum buang air kecil, itulah antum melakukan senam Kegel dalam sehari. Iya, enggak perlu jadi dokter, tenang aja. Iya. Antum cukup belajar syariat Islam, insya Allah mendapatkan faedahnya, baik dari segi kedokteran, dari segi apapun, insya Allah syariat Islam sudah mencukupi. Yang penting-penting. Taib. Wa yustahabbu tahawwuluhu min mawdi'ihi. Dan disunahkan untuk berpindah dari tempat dia qadha hajah. Jadi istinja dan istijmarnya itu di tempat berbeda dari tempat dia buang hajat. Liyastanjiya fi ghairihi, supaya bersuci di tempat selain dia tempat membuang hajat. In khafa talawutha, jika takut ketika istinja justru najisnya malah kena lagi, balik lagi. Akan tapi kalau tidak takut, misalnya airnya mengalir, ya ndak. Kemudian ketika antum buang air itu najisnya pergi jauh dari antum, maka tidak apa-apa, istinja di situ tidak ada masalah. Mustahabnya ketika ada rasa takut, kalau antum istinja di situ justru airnya kecampur dengan air najis tadi, kemudian nyiprat balik lagi. Baik, wa yabda'u dzakarun wa bikrun biqubulin li'alla tatalawwath bi yaduhu idza bada'a bid-dubur. Baik, hajatnya dua-duanya terlaksana, yang besar dan yang kecil. Yang dibersihkan yang mana dulu? Yang kecil atau yang besar dulu? Yang dibersihkan kira-kira yang mana dulu? Yang depan apa belakang dulu? Bareng. Ngelo mesti siji-siji lah. Piye carane wong nggone besejen? Wa yabda'u dzakarun wa bikrun. Seorang laki-laki dan seorang wanita yang masih bikr itu memulai dari kubulnya dulu. Memulai dari kubul, membersihkan bagian kubul, baru yang bagian dubur. Adapun seorang wanita yang sudah thayyib, ya lawan katanya bikr ya, antum tahu sendiri. Wanita yang sudah thayyib maka dibolehkan memilih antara belakang dulu atau depan dulu. Alasannya wallahu a'lam. Ana belum meneliti lebih jauh. Wa yukrahu dukhuluhu, dan makruh masuk ke dalam khala bi syai'in fihi dzikrullah taala, membawa sesuatu yang ada lafaz Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya makruh. Misalnya apa? Cincin ya. Cincin atas nama Abdullah misalnya. Ya enggak? Kan ada lafaz Allah enggak? Iya. Kemudian lagi model peci ada tulisannya bismillah sebelah sini. Ya enggak? Iya, atau la ilaha illallah dan lain sebagainya, macam-macam lah. Yang seperti itu makruh untuk dibawa masuk ke dalam tempat qadha hajah. Ghairu mushafin, kecuali mushaf Al-Quran, fayahrumu, hukumnya bukan makruh tapi haram. Illa lihajatin, yang makruh tadi ketika ada kebutuhan maka hukum makruhnya hilang. Misalnya yang punya cincin ada namanya Abdullah ya,
Kalau ditinggal di luar, alamat. Nah, apalagi tempatnya tempat asing, kita cepet payu nih. Ya. Dalam dari cepet payu, ya udah dibawa masuk ke dalam khala. Akan tetapi wa yaj'alu fassa khatami ihtaja lidukhuli bihi bi batini kafihi yumna. Ditaruh di sebelah kanan pertama, ya. Pertama taruh di sebelah kanan cincinnya, jangan di sebelah kiri. Kemudian diputar, ya. Supaya batu yang ada tulisan atau bukan batu atau apalah terbuat dari apa yang ada tulisan lafzul jalalahnya ini disembunyikan di dalam kaf, di dalam telapak tangan. Hiaskan dengan selain cincin. Intinya kalau memang tidak bisa ditinggal di luar, paling tidak ditutupi, ya. Pecine apik, misalnya pecine apik tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, warnanya aja keren sekali, model terbaru lah. Kalau ditaruh di luar cepat laku. Ya sudah, kalau ingin masuk ke khala, antum copot, masukkan ke dalam saku misalnya, ya. Diusahakan diumpetkan sebisa mungkin. Syaratnya ini kalau ada ketakutan akan hilang misalnya, ya. Ketakutan akan hilang. Tapi kalau tidak ada, misalnya antum naik kendaraan bisa dimasukkan ke jok motor, masukkan ke jok motor. Jadi usahakan untuk menghindari membawa sesuatu yang ada zikrullah ke dalam kamar mandi atau khala, di dalam khala. Adapun mushaf maka hukumnya haram, tidak boleh. Wa yukrahu istikmal raf'i thawbihi, dan makruh hukumnya mengangkat pakaiannya secara sempurna untuk buang hajat qabla dunuwihi, sebelum dekat dari tempat buang hajat. Maksudnya gimana kira-kira? Jadi Anda kalau lihat di Madinah itu di tempat antri masuk ke tempat qada hajat itu kan banyak ya. Terus antri biasanya orang 2 sampai 3. Itu beberapa tuh belum masuk kamar mandi udah cincing-cincing duluan. Iya. Gamis itu udah diangkat sampai di atas lutut itu. Dan wal iyad, iya ngatoni wong Indonesia. Ngatoni wong Indonesia. Kayak di kampung mungkin ya, dikiranya kayak gitu. Nggak boleh ya. Ini permasalahannya aurat, bukan masalah ini sebenarnya. Kalau yang itu beda lagi. Kalau yang itu permasalahannya aurat, ada banyak orang, nggak perlulah diangkat-angkat seperti itu. Biasa aja. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika nggak ada yang melihat. Oleh karena hukumnya makruh. Ketika nggak ada yang melihat, antum sudah dekat dengan tempat qada hajah. Misalnya antum safar ke Pakistan ya. Tadi Arab Saudi ya, sekarang Pakistan juga ada padang pasir. Iya nggak Ustaz Syarif? Ada enggak? Baik. Ada padang pasir. Kemudian antum sudah izin sama teman-teman, saya mau biasa dulu ya, sedang buang perlu. Ya wis, menjauh, nggak ada yang lihat, antum sudah di suatu tempat yang tidak ada orang melihat. Kemudian antum menutup, ya kan, perlindungan. Kemudian antum mulai akan melakukan qada hajah. Titik yang akan antum menjadikan tempat qada hajah dengan antum berdiri sekarang jaraknya sekitar 5 meter misalnya. Jaraknya sekitar 5 meter. Itu jangan dicincing-cincing duluan. Kan kita sudah bicara bahwasanya menutup aurat hukumnya meskipun sendirian, meskipun antum di tengah padang pasir. Oleh karena itu dibolehkan ketika ada keperluan. Salah satunya qada hajah. 5 meter dari tempat qada hajah keperluan atau bukan? Kan bukan, belum kan? Maksudnya antum angkat pakaiannya ketika sudah dekat dari tempat tersebut. Wa yukrahu kalamuhu fihi, dan makruh juga untuk berbicara. Walau biraddis salam. Kalau menjawab salam saja tidak boleh. Menjawab salam padahal hukumnya apa? Wajib ya enggak? Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Itu pun tidak boleh, apalagi perkataan yang enggak ada hubungannya dengan wajib ataupun sunnah, perkataan biasa. Ya kan? Sekarang mungkin orang-orang pada umumnya kamar mandi malah singsot ya. Malah singsot, ada yang mendengarkan musik dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ngobrol saja tidak boleh. Akan tapi boleh mengambil faidah dari orang yang berada di luar kamar mandi. Dan itu perbuatan beberapa ulama ketika berada di kamar mandi atau makan qada'il hajah.
para ulama tidak bisa melakukan murojaah, ya enggak? Akan tapi muridnya yang murojaah di luar khala, muridnya membaca dengan keras dan syekhnya mengambil faedah dari bacaan muridnya tersebut. Itu tidak ada masalah. Yang makruh adalah yang berada di dalam khala untuk berbicara walau biraddis salam wa in atasa. Kemudian kalau bersin bagaimana? Hamidallah biqalbihi, tahmid di dalam hati. Alhamdulillah mengucapkan di dalam hati. Wa yajibu alaihi tahdhiru dharirin wa ghafilin an halakatin. Dan wajib baginya meskipun tidak boleh ngomong, ya perhatikan. Meskipun tidak boleh ngomong ketika sedang di dalam khala, tapi bisa menjadi wajib untuk ngomong, ngomong ketika itu berkaitan dengan keselamatan orang lain. Misalnya di tempat WC umum misalnya, ada beberapa. Kemudian ini orang sedang sembunyi dari penjahat. Kemudian ada orang awam tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba masuk ke situ. Nah, itu boleh untuk memperingatkan, jangan masuk ke sini. Karena di tempat sini sedang ada orang jahat misalnya, itu tidak ada masalah. Karena berkaitan dengan keselamatan nyawa orang lain. Jadi larangan untuk berbicara di dalam khala jika berkaitan dengan keselamatan nyawa orang lain, maka dibolehkan untuk berbicara. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. Dan hukum membaca Al-Quran, a'udzubillah, kalau membawa mushaf saja tidak boleh, apalagi baca Al-Quran. Hukumnya haram membaca Al-Quran di al-khala, hukumnya haram. Wa yukrahu bauluhu fi syaqq, dan makruh untuk buang air kecil di lubang, di sebuah lubang. Sebuah lubang maksudnya bukan lubang yang kita siapkan ya, lubang yang berada di alam. Kalau kamar mandi kita nggak ada lubangnya terus lari kemana? Bukan itu maksudnya. Itu kan lubang kita siapkan sendiri, bukan itu. Akan tapi lubang yang sudah ada duluan sebelum antum datang. Nah, misalnya antum main di lapangan, kemudian sedangin buang air ketemu bolongan, kiye ke, nggone mirip kayak sinang omah. Nah, tembakkan ke situ dengan sengaja. Hukumnya makruh, tidak boleh. Wa nahwihi kasarabin ma yattakhidhuhu al-wahsyu wad-dabibu baitan fil ard. Karena dimungkinkan itu merupakan rumah dari hewan. Kan kita dilarang untuk memberikan kezaliman terhadap hewan-hewan yang berada di muka bumi ini, tidak boleh menyakitinya. Dan terlebih bisa jadi itu merupakan rumah bagi jin. Dalam suatu riwayat seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah, diriwayatkan dari Qatadah bahwasannya Sa'ad bin Ubadah ini matinya mendadak radhiyallahu anhu. Kemudian ketika mati mendadak ada suara tidak ada wujudnya. Ada suara enggak ada wujudnya. Apa yang dikatakan oleh suara tersebut? Nahnu qatalna sayyid al-Khazraji Sa'ad ibn Ubadah wa ramainahu bisahmaini falam tukhti fuadah. Sesungguhnya kami telah membunuh Sa'ad ibn Ubadah. Wa ramainahu bisahmaini, dan kita lempar dia dengan 2 busur panah yang kalian tidak lihat. Falam tukhti fuadah, dan dua-duanya tepat mengarah ke dadanya. Perbuatan jin. Ini adalah perbuatan jin, bahwanya jin bisa saja membunuh manusia biiznillah, ya enggak? Di surat Al-Baqarah, Al-Baqarah kisahnya Nabi Sulaiman. Ada yang hafal enggak? Wattabi'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به
bainal zawji wa bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu tidak bisa memudaratkan manusia, jin ya kan, syayatin enggak bisa memudaratkan manusia illa biiznillah. Menunjukkan mungkin enggak memudaratkan manusia? Mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Baik. Wa yukrahu aidan bauluhu fi ina'in bila hajah. Dan makruh untuk buang air kecil dalam sebuah wadah, ya wadah botol dan lain sebagainya. Bila hajah, makruh kalau tidak ada tidak ada keperluan. Karena bisa jadi itu manfaat, ya enggak? Najis antum dengan sengaja meletakkan najis pada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, hukumnya makruh. Hati-hati. Akan tapi kalau ada keperluan, misalnya sedang sakit atau sedang lemas, tidak bisa ke kamar mandi, adanya botol, ya silahkan digunakan. Akan tapi kalau tidak ada keperluan, maka tidak perlu melakukan hal tersebut. Wa mustahammin ghairu muqayyar au muballad. Dan tempat mandi, bukan tempat khala ya, tempat mandi yang lantainya itu belum di keramik misalnya, lantainya belum di keramik, atau dilapisi sesuatu yang kalau air ke situ ngalir. Maksudnya kan kita bicara tadi bahwasanya sebaiknya dipisah antara tempat khala dan tempat mandi, ya enggak? Nah, sekarang kita bicara di tempat mandi. Di tempat mandi kalau pipis gimana hukumnya? Makruh, hukumnya makruh. Pipis di tempat mandi hukumnya makruh. Kapan makruhnya? Ketika tempat mandi tersebut namanya apa? Alasnya atau tanahnya ya, tanah berpijaknya itu belum di keramik atau belum dilapisi sesuatu yang kalau air lewat itu airnya akan mengalir. Misalnya yang airnya enggak mengalir berarti apa? Tanah misalnya ya. Nah, tidak boleh. Hukumnya makruh. Kamar mandinya masih tanah. Kemudian pipis di situ, maka hukumnya makruh. Wa yukrahu aidan bauluhu fi ina'a, sudah ya. Wa masu farjihi, dan menyentuh kelaminnya. Seseorang menyentuh kelaminnya hukumnya makruh. Au farji zaujatihi, atau farji milik istrinya biyaminihi, dengan tangan yang kanan, makruh. Hendaknya menghindari untuk menyentuh kelamin baik milik sendiri atau milik istri sendiri menggunakan tangan hendaknya menggunakan tangan yang kiri jika ada keperluan. Wa yukrahu istinja'uhu, dan makruh untuk beristinja dan istijmar. Istinja'uhu wa istijmaruhu biha biyaminihi. Istinja dan istijmar makruh digunakan menggunakan tangan kanan. Li hadithi Abi Qatadah, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi. Jangan menyentuh zakar-zakar kalian ketika sedang pipis menggunakan tangan yang sebelah kan kadang perlu dipegangi ya. Maksudnya bisa kemana-mana kalau tidak dipegang. Jadi kadang perlu dipegangi, itu gunakan tangan yang sebelah kiri. Wala yatamassah, dan nanti bersihkannya itu pun jangan menggunakan tangan yang sebelah kanan tapi gunakan tangan yang sebelah kiri. Wastiqbalu nayirain, dan menghadap matahari dan bulan. Ketika sedang buang air. Hukumnya makruh. Lima fihi min nurillahi ta'ala, karena matahari dan bulan ini sesuatu yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, ya enggak? Wasyamsi wal qamari. Hendaknya ketika qada hajah sebisa mungkin untuk menghindari menghadap matahari dan bulan. Wa yahrumu, akan tapi bisa menjadi haram ketika menghadap kiblat, bukan matahari dan bulan. Akan tapi ketika menghadap kiblat atau memunggungi kiblat maka hukumnya haram. Hala qada hajati, dan ketika sedang kondisi qada hajah atau buang air, maka haram
ketika sedang buang air haram untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Fi ghairi bunyan, di luar bangunan, di luar bangunan. Misalnya sedang piknik tadi di padang pasir atau di mana, di Alas Purwo. Alasnya di mana sih? Lakamaning. Alas Roban. Terserah antum wis, pokoknya antum pergi ke alas atau tempat di luar bangunan ya, tempat apa namanya? Tempat outdoor. Tempat outdoor, tempat di luar bangunan itu haram untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika sedang qada hajah. Li khabari Abi Ayyub marfu'an idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu, muttafaqun alaih. Lafadznya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Maknanya ketika berada di dalam bangunan, maknanya ketika sedang berada di dalam bangunan atau misalnya di sebuah toilet yang tertutup bangunan dengan rapi, maka dibolehkan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Membelakangi kiblat atau menghadap kiblat ketika itu di sebuah bangunan maka tidak ada masalah. Yang diharamkan adalah ketika sedang berada di luar bangunan. Wa yakfi inhirafuhu an jihatil qiblah wa ha'ilun, dan cukup dikatakan kita di dalam bangunan, maksudnya boleh ya, boleh untuk terhindar dari larangan. Kapan kita bisa terhindar dari larangan menghadap kiblat atau membelakanginya? Yang pertama, ketika berada di sebuah bangunan. Yang kedua, wa yakfin inhirafuhu an jihatil qiblah, miring dari arah kiblat aja, miring sekitar 10 derajat cukup ya, 5 sampai 10 derajat miring aja, menunjukkan antum sedang menghadap ke arah kiblat. Atau dengan hail, batasi dengan sitar, misalnya adanya cuma, kalau zaman dahulu kan adanya tombak ya, 2 tombak ditancap, kemudian diantaranya dikasih kain, cukup, itu sudah cukup, namanya hail, menghalangi antum dengan kiblat. Walau kamu akhiratir rahlin, meskipun pembatasnya cuma setinggi apa? Muakhirah itu sandaran duduk kalau naik onta ya, sandaran duduk kalau naik onta itu tingginya sekitar setengah meteran, tingginya setengah meter. Kalau sedang qada hajah itu cukup untuk menutupi, paling yang enggak ketutupi apa, kepala. Kan kita katakan tadi bahwasanya kalau menutup secara sempurna hukumnya apa, mustahab. Kalaupun tidak bisa maka tidak mengapa. Jadi bisa menghalangi kita dari larangan menghadap kiblat. Yang pertama dalam bangunan, yang kedua miring dari arah kiblat, yang ketiga ada hail, ada pembatas. Meskipun tingginya hanya cukup untuk menutup aurat. Wala yu'tabarul qurbu minal hail, dan enggak harus mendekat kepada alat untuk menutup tadi hailnya. Misalnya hailnya jaraknya sekitar 2-3 meter, tidak ada masalah. Tetap saja dia sudah terhalang dari arah kiblat. Tidak harus saya terhalang dari arah kiblat, hailnya nempel sama saya. Tidak harus seperti itu. 2-3 meter tidak ada masalah. Wa yukrahu istiqbaluha halal istinja, dan makruh untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika dalam kondisi istinja. Jadi haram ketika qada hajah dan makruh ketika sedang membersihkan najisnya atau istinja. Ini ketika kapan? Di dalam bangunan atau di luar bangunan? Nah, berarti kalau istinjanya di dalam toilet yang tertutup misalnya, boleh enggak menghadap kiblat? Boleh saja. Wa yahrumu, ngebut enggak apa-apa ya, santai aja ya. Soalnya ini gampang, antum memahaminya gampang, ya kan? Ini sunah-sunah semua yang sederhana, antum melaksanakan setiap hari. Sampai jam berapa Pak Harto? Jam 6? Wa yahrumu lubthuhu fawqa hajatihi. Nah, hati-hati bermasalah nih. Wa yahrumu, haram
lubthuhu fawqa hajatihi, berdiam diri di khala lebih dari waktu yang dibutuhkan, hukumnya haram. Lima fihi min kashfil aurati bila hajatin wa huwa mudirrun 'inda al-atibba. Kan kita sudah bicara masalah aurat. Menutup aurat hukumnya wajib, meskipun sendirian, meskipun di tempat yang gelap gulita, tidak ada orang lihat, menutup aurat hukumnya wajib. Membukanya itu rukhsah. Membuka aurat itu hukumnya rukhsah. Rukhsah itu karena ada keperluan. Maka ketika keperluannya sudah tidak ada, hukumnya kembali menjadi haram. Tidak boleh ya. Hukumnya menjadi haram. Wa yahrumu lubthuhu fawqa hajatihi. Oleh karena itu berlama-lama di khala. Wal'iyadzubillah, sekarang kamar mandi ini ada di hotel-hotel itu dihiasi televisi ya. Kasih televisi. Iya, terus ada Bluetooth untuk headset. Kalau bisa sehari di situ. Kemudian ada lemari kecil berisi buku-buku. Jadi iya, qadha hajat sambil baca majalah. Itu ajib ya, wal'iyadzubillah. Wa yahrumu lubthuhu fawqa hajatihi. Kalau sudah keluar dari keperluan, maka membuka aurat hukumnya haram, tidak boleh. Kan tapi karena kebutuhan kita untuk qadha hajah, diperbolehkan untuk membuka aurat. Wa yahrumu bauluhu wa taghawwutuhu fi tariqin masluk. Dan haram, tadi kita makruh, sekarang mulai yang haram. Wa yahrumu bauluhu wa taghawwutuhu, haram untuk buang air kecil dan buang air besar, fi tariqin, di jalanan ya. Masluk, tapi jalan yang masluk, jalan yang dilintasi orang-orang pada umumnya. Sekarang ingin qadha hajah sambil menikmati bermandikan cahaya rembulan. Nah, karena orang iseng kan di tengah jalan. Terus dia mengatakan, jalan ini kan nggak ada orang lewat. Orang saya jam 2 malam nggak ada orang lewat sini. Bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya orang lewat waktu itu, bukan. Akan tapi itu adalah jalan yang digunakan untuk umumnya orang. Bukan waktu itu ada orang lewat apa enggak, bukan. Cukup jalan itu digunakan umumnya orang untuk lewat, maka haram untuk buang air kecil dan buang air besar di jalanan. Mungkin kalau gambar seperti itu agak rumit ya. Gampang. Ya kan, pakai mobil, buang pampers anak, ya kan, buang pampers anak langsung dari mobil, buka kaca langsung Nah, itu namanya membuang kotoran di tengah jalan. Tidak boleh, haram hukumnya. Wa dhillin nafi'in, dan tempat berteduh yang bermanfaat. Zaman as-sayfi, di waktu musim panas, as-sayf musim panas. Tidak boleh kita kencing di tempat yang jadi tempat berlindung untuk orang-orang ketika itu musim panas. Pada umumnya musim panas misalnya kalau dulu kan pepohonan ya, pepohonan. Kalau sekarang bangunan. Sekarang kan ramainya bangunan tinggi-tinggi. Itu kalau ada bayangannya, yang mana ketika panas sedang terik, daerah situ adem karena tertutup oleh bangunan. Di situ tidak boleh dijadikan tempat buang air kecil maupun buang air besar. Mungkin melakukannya tidak, tapi seperti tadi bisa menjadi wasilah menggunakan pampers misalnya ya, sambil lewat tidak boleh seperti itu, haram. Wa mithluhu mashmasun zaman asyita. Kalau tadi saif ketika musim panas, sekarang musim dingin. Di Indonesia enggak ada musim panas musim dingin ya. Ini ceritanya ada musim panas dan musim dingin. Antum misalnya piknik kemana ya, ada musim panas musim dinginnya mana misalnya? India ya, ke India. Iya, antum main ke Bombay. Di sana pas musim dingin. Berat, India musim dinginnya berat. Mashmasun itu kalau tadi tempat berteduh dari cahaya matahari, sekarang tempat menikmati cahaya matahari. Ana merasakan sedikit di waktu di Unaiza. Itu dinginnya minus 3. Itu tempat terbuka yang kena matahari itu luar biasa, nikmat yang dinanti-nanti. Cukup berdiri aja rasanya nikmat sekali. Betul. Yang tempat seperti itu tidak boleh untuk dijadikan tempat untuk membuang air kecil dan air, karena orang-orang mengambil manfaat dari tempat tersebut.
Itu musim panas, musim dilihat. Makanya lihat maslahat. Apakah tempat ini di musim panas, musim dingin digunakan? Kalau di kita mungkin musim apa? Musim hujan ya. Tempat berteduh orang-orang kalau musim hujan biasanya itu jangan digunakan. Halte misalnya, apalagi halte kan banyak ya. Biasanya orang pada buang air kecil di situ ya. Waliyadzubillah, itu tidak boleh karena itu tempat orang berteduh, tempat orang nunggu bis dan lain sebagainya. Wa mutahaddatsun nas, dan tempat orang ngobrol ya. Orang ngobrol biasanya nang di ya nang majelis, biasanya antum majelisnya nang di misalnya pos kamling, coba itu banyak sekali kejadian pos kamling jadikan tempat buang air kecil, buang air besar. Iya, itu tidak boleh karena itu tempat digunakan orang untuk saling bersosialisasi. Di pasar misalnya tidak boleh, meskipun pasarnya udah tutup. Pasar harus tutup ya tetap tidak boleh, besoknya kan buka. Besok pagi kan sama aja bohong, sekarang tutup besok pagi kan buka, tidak boleh juga. Terminal ya, pokoknya tempat yang digunakan manusia untuk berkumpul, di sana tidak boleh untuk buang air kecil dan air besar sembarangan, haram, hukumnya haram. Wa tahta syajaratin 'alaiha thamaratun li'annahu yughziruha, dan di bawah pohon. Nah, ini paling sering nih, di bawah pohon tapi pohonnya itu berbuah. Ada pohon-pohon yang tidak berbuah, ada pohon-pohon yang berbuah. Kalau pohonnya berbuah, maka hukumnya haram untuk buang air di situ. Karena manusia biasanya mengambil manfaat dari pohon tersebut. Mungkin enggak ngambil tanpa mendekat ke pohon tersebut? Kan enggak mungkin. Pasti dia mendekat ke pohon tersebut, biasanya berdiri di bawah pohon tersebut. Kalau ada najis di sana, maka antum sudah menyebabkan seseorang terkena najis. Apalagi kemudian habis itu dia pergi ke masjid, sudah kemana-mana najisnya. Oleh karena itu tidak boleh, haram untuk buang air di tempat yang mana kebanyakan manusia mengambil manfaat. Semua tadi hanyalah contoh-contoh real, tapi kaidah secara umum semua tempat yang menjadi manfaat bagi manusia pada umumnya maka diharamkan untuk meletakkan najis di sana. Diharamkan untuk meletakkan najis di sana. Wa kadza fi mauridil ma, begitu juga di tempat mengalirnya air, tidak boleh. Wa taghawwuduhu bima'in mutlaqa, tidak boleh buang air besar di air meskipun mengalir, tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang air mengalir itu digunakan untuk banyak hal. Mandi, ya enggak? Mencuci. Kira-kira lagi mandi, kemudian pas nyelam kan, lagi nyelam, pas nongol tiba-tiba ada pisang lewat, kira-kira gimana menurut kamu? Mengganggu kira-kira enggak? Menyakiti enggak kira-kira? Sakit hati kan? Sakit hati pasti. Yang di atas cengingas-cengingis kan? Yang di atas cengar-cengir. Tidak boleh. Meskipun dia mengalir. Kita bukan bicara masalah najisnya air ya. Kita tidak bicara masalah najisnya air, tapi perbuatannya haram. Perbuatannya haram. Tidak boleh. Apalagi di danau. Oh, danaunya gede orang apa wis ya. Waduknya gede ke nang-nang, tidak boleh. Di air itu tidak boleh buang hajat. Ya, di air yang dimanfaatkan orang banyak, di air yang dimanfaatkan orang banyak. Kalau bisa buat air sendiri di rumah ya, buat kolam sendiri, mau buat air kecil, mau buat air besar terserah, mau dipenuhi dengan pisang juga terserah. Tapi di rumah sendiri, jangan ganggu orang lain. Adapun air yang kita maksud di sini adalah air di tempat yang umumnya manusia menggunakan ya. Air di tempat yang umumnya manusia menggunakan, bisa air sungai, air laut dan sebagainya. Tapi dikecualikan dari hal tersebut kalau prasangka kita pisang tersebut bisa hilang kalau ditaruh di air tersebut, maka boleh kalau ada keperluan. Contohnya apa kira-kira? Contohnya kolam lele. Nah, antum kepepet nih, nggak ada plastik, nggak ada apa untuk bungkus, nggak ada wadah apa-apa untuk bungkus, kemudian dibuang di tempat yang aman atau dikubur, maka boleh. Kayaknya yang aman nang pojongan anak kolam lele, tidak ada masalah. Selama mendapatkan izin dari pemiliknya. Selama mendapatkan izin dari pemiliknya. Hah? Iya kan baru sekali. Kalau terus-terusan nanti nggak boleh. Kalau terus-terusan nggak boleh, tapi kalau sekali aja insya Allah nggak apa-apa. Kalau terus-terusan nanti harus namanya di karantina terlebih dahulu. Nanti insya Allah nyampe. Jadi konsumsi lele yang memakan bangkai sama memakan najis ya, ikan yang memakan najisan secara terus menerus.
secara terus menerus, atau kebanyakan makanannya adalah najis. Sehari dikasih makan yang pelet, 6 hari sisanya makannya melet ya. Thayyib. Buang air kecil maupun buang air besar tidak boleh di air, tidak boleh di air. Usahakan cari tempat misalnya tanah yang nyerep ya, cari tempat nyerep. Kalau kotoran maka dikubur, usahakan nyari tempat untuk menguburnya, dibungkus yang rapi kemudian dikubur. Wa yastajmiru, kemudian istijmar bihajar. Disunnahkan untuk menggabungkan antara istinja dan istijmar. Ini adalah yang paling afdol. Antara istinja dan istijmar itu ada 3 tahapan. Yang paling afdol adalah menggabungkan keduanya. Yang mana dulu, istijmar dulu atau istinja dulu? Istijmar terlebih dahulu. Gunakan batu terlebih dahulu atau yang semisal dengan batu. Bisa tisu dan lain sebagainya. Tsumma yastanjiya bil ma. Kemudian setelah istijmar bersuci dengan air. Yaitu yang dinamakan istinja. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa ghairuhu min hadithi Aisyah wa sahahahu Tirmidzi. Fa in akasa kurih, kalau dibalik gimana hukumnya? Istinja dulu pakai air dulu. Apa faedahnya istijmar kalau gitu? Ya enggak ada faedah. Oleh karena itu makruh. Kalau dibalik hukumnya makruh karena melakukan hal yang tidak berfaedah. Yang kedua, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yujzi'ul istijmaru. Dan cukup istijmar hatta ma'a wujudil ma', lakinal ma' afdal. Jadi tahapan yang pertama yang paling afdal adalah menggabungkan antara istijmar dan istinja. Yang kedua yang afdal yang kedua adalah menggunakan air istinja. Yang ketiga adalah istijmar saja. Nah, itu adalah tingkat yang tapi cukup istijmar saja, boleh. Hatta ma'a wujudil ma', meskipun ada air. Meskipun ada air, istijmar diperbolehkan. Istijmar diperbolehkan meskipun ada air. In lam ya'du ay yatajawazul khariju mawdi'al 'adah, dengan syarat kotoran yang keluar itu tidak melebar kemana-mana, cuma keluar dari tempat qada' hajah, dari tempat lubang keluarnya kotoran, tidak kemana-mana. Misal an yantashira al-khariju ala syai'in min as-safhah. Ya, sedikit dibayangkan tapi jangan teman-teman ya. Jadi terkadang kemana-mana, tidak cuma keluar tapi kadang nyebar ya. Kadang nyebar, nempel di permukaan safhah, lembaran bagian belakang kita ya. Terkadang kalau lagi kondisi tidak sehat, biasanya kalau dalam kondisi tidak sehat ya, tidak sakit perut itu kadang kemana-mana, tidak langsung keluar, jatuh. Kadang ada yang jatuh, ada yang kemana-mana. Istijmar itu tidak boleh untuk karakter kotoran yang seperti ini, yang kotorannya kemana-mana, itu tidak boleh. Nah, au yamtad ila al-hashafah imtidadan ghairu mu'tad fala yujzi fihi illa al-ma. Kalau kondisi kotoran yang keluar itu sampai kemana-mana ya, tidak cuma di titik atau lubang tempat keluarnya kotoran tersebut atau nyepret kemana-mana, maka tidak boleh melakukan istijmar. Fala yujzi'u fihi illa al-ma, enggak bisa membersihkan hukum najis tersebut kecuali dengan air. Ka qubulai al-khunthal muskil. Misalnya adalah ketika khuntha al-muskil. Tahu khuntha ya? Anda sudah jelaskan ya. Khuntha itu apa artinya? Bukan banci, bukan? Bukan. Khuntha itu bukan banci. Banci belum tentu khuntha, ya kan? Bisa jadi laki-laki tapi banci. Banyak enggak? Ya itulah kebanyakannya begitu. Nah, belum tentu khuntha itu banci. Iya, bisa jadi sifat laki-lakinya sangat menonjol. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam, memiliki kelainan fisik yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala.
memiliki dua alat kelamin. Lah, semisal keluar dari yang atas kemudian menetes ke yang bawah. Yang ini tidak cukup dengan istismar karena sudah keluar dari tempat, sudah nyepret kemana-mana. Kasarannya seperti itu ya. Sudah keluar dari tempat biasanya keluar najis. Biasanya kita kalau keluar najis cuma di situ. Tapi kalau kondisi seperti tadi, nasallahu alaihi, itu kemungkinan ada netes kemana-mana. Lah yang itu tidak bisa cukup dengan istismar, dibersihkan pakai batu semuanya gitu tidak bisa. Jadi pakai batu itu cuma bisa di titik yang umumnya keluar najis dari tempat tersebut. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, wa makhrajin ghairi farjin. Tayyib. Keluar kotoran baik yang padat maupun yang cair tapi bukan dari farj. Bukan dari kelamin. Misalnya operasi perut ya. Itu tidak bisa pakai istismar. Ya, untuk mensucikan bagian yang sudah keluar dari kotorannya, keluar najis dari tempat tersebut misalnya, atau diambil dari bagian yang lain, nasallallahu alaihi, diambil kotoran dari tempat selain farj ya, keluar kotoran kita dari tempat selain farj, itu tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Wa tanajjusi makhrajin bi ghairi kharijin. Nah, atau di farj, di dua lubang itu. Akan tetapi najisnya itu karena kena najis lain. Kena najis lain, kotoran yang najis, tapi bukan dari kotoran kita sendiri. Di tempat tersebut keluar dua lubang tersebut terkena najis, tapi tidak keluar dari diri kita sendiri. Yang seperti ini tidak bisa istismar, harus dilakukan istinja, harus dengan air. Maka beberapa hal yang pada umumnya, pada dasarnya istismar itu boleh meskipun ada air. Tapi kapan istismar itu tidak boleh? Istismar itu tidak boleh ketika sudah menyebar dari tempat umumnya keluar najis ya, sudah kemana-mana. Yang kedua, keluar dari tempat selain farj, selain dari dua lubang. Yang ketiga, berada di dua lubang tapi bukan dari kotoran kita sendiri, maka tidak boleh pakai istismar, harus menggunakan istinja. Baik, wala yajibu ghuslu najasatin wa janabatin bidakhili farjin thayyibin wala dakhili hasyafata aqlaf ghair maftuq. Sekarang bicara mengenai istinja maupun istismar sama saja. Akan tetapi bagaimana dengan najisnya orang yang belum sunat? Ya. Orang yang belum sunat itu ada kemungkinan najisnya sisa enggak di situ? Ya, kemungkinannya sangat tinggi, ya enggak? Apakah wajib dibersihkan juga baik dengan istismar maupun istinja? La yajib, tidak wajib untuk dibersihkan karena itu termasuk yang dimaafkan oleh syariat Islam. Karena ada masyaqqah di sana, ada hal yang memberatkan karena memang bentuknya seperti itu. Ketika belum disunat memang bentuknya seperti itu. Yang kedua, dihukumi sebagaimana seluruh najis yang berada di dalam tubuh kita. Tubuh kita isinya najis bukan di dalamnya? Sama, najis ketika di dalam, maka kita tidak wajib membersihkannya. Kalau yang di dalam tempat yang masih belum disunat itu wajib dibersihkan, maka hampir seluruh tubuh kita yang bagian dalam pun wajib dibersihkan. Jadi dia mengambil hukum bagian dalam tubuh. Najis ketika masih berada di dalam bagian tubuh maka tidak wajib untuk dibersihkan. Tapi kalau sudah nampak, nah itu wajib untuk dibersihkan. Gimana? Kayaknya sudah pada capek. Baik, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dulu udah mau habis loh. Gimana? Lanjutin? Tinggal 1 halaman setengah. Lanjut ya. Baik, wa yushtaratu lil istijmari. Syarat istijmar. Kita katakan istijmar boleh, betul. Meskipun ada air boleh. Syarat istijmar bi ahjarin wa nahwiha. Itu harus menggunakan batu atau yang semisal dengan batu. Ka khasyabin wa khiraqin. Seperti kayu misalnya, boleh. Tapi jangan kayu yang
pating nyelongat ya. Cari yang halus, maksudnya jangan terlalu kasar. Wa khiraqin, baik dengan kain juga boleh, dengan kain juga boleh. Ya. Boleh kertas, tisu dan lain sebagainya. Kan itu bahannya kayu juga ya, kertas tisu ya. An yakuna ma yustajmaru bihi tahiran mubahan munaqiyah. Dengan batu atau yang semisalnya, kemudian statusnya tahir, tidak najis. Kemudian mubah. Kita bicara mubah berarti bukan oleh apa? Oleh nyolong ya. Munaqiyah yaitu bisa membersihkan. Kapan benda tidak bisa membersihkan? Ketika permukaannya halus, plastik misalnya ya. Kita bicara tadi kertas, pakaian, kain dan lain sebagainya. Tapi plastik juga termasuk benda suci, betul. Akan tetapi dia tidak bisa mensucikan karena permukaannya halus, tidak bisa membersihkan, maksudnya tidak bisa membersihkan karena permukaannya halus. Ghaira azmin, tulang, itu tidak boleh digunakan untuk beristismar. Rauthin, kotoran juga tidak boleh digunakan untuk beristismar. Walau tahiraini, meskipun tulang dan kotoran tersebut hukumnya suci. Tulang misalnya lagi di padang pasir, nah kan hadisnya itu Nabi SAW meminta untuk diambilkan batu. Kemudian dikasih 2 batu dan 1 kotoran yang sudah ngeras, mirip seperti batu karena terjemur matahari di padang pasir selama berhari-hari, lama-lama dia mengeras, kadar airnya habis, ya enggak? Ketika kadar airnya sudah habis, maka dia mengering persis seperti batu. Akan tapi inna rijs, kata Nabi SAW, ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun tahir, meskipun suci, kotorannya tidak najis maksudnya ya. Meskipun kotoran tersebut tidak najis, tidak bisa digunakan untuk istijmar. Wa ta'amin, enggak boleh juga istijmar pakai makanan. Nah, enggak terbayang antum istijmar pakai makanan. Makanya Syekh menyampaikan walau li bahimatin, meskipun makanannya untuk hewan ternak. Sekarang bisa terbayang. Contoh makan untuk hewan ternak apa? Rumput. Coba, rumput enggak boleh sembarangan. Pilih rumput atau daun yang sudah kering ya. Jangan yang masih basah yang bisa dimakan sama hewan-hewan. Wa muhtaramin ka kutubil ilm, tadi bicara mengenai kertas dan sebagainya, boleh, tapi perhatikan dulu di dalamnya ada ilmu dah. Ketika di dalamnya ada ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu syariat, maka tidak boleh digunakan untuk istijmar. Wa muttasilin bi hayawan, dan sesuatu yang nyambung dengan hewan. Jangan antum lah, fulan ya. Fulan adalah seorang penggembala sapi misalnya. Sapinya sambil duduk di tempat yang cocok untuk qada hajat. Fulan tidak menemukan sesuatu untuk beristismar kecuali ekor sapinya. Ekor sapi kita cocok ya. Ekor sapinya cocok ngresiki. Antum nyilih sapine turu sih. Nyilih ekornya kemudian untuk istijmar. Kadzana bil bahimah, seperti ekor hewan ternak, wasufiha al-muttasil biha, atau bulunya pinjam sebentar, ngusrek-ngusrek, enggak boleh. Jadi ada hal-hal yang tahir, kemudian bisa untuk mensucikan, bisa, akan tapi tidak boleh, Kita ulangi lagi sedikit. Syarat istijmar dengan batu atau yang semisalnya, ya enggak? Kemudian dia harus kondisinya statusnya apa toh? Tahir. Kemudian apa lagi? Mubah, bukan oleh nyolong. Kemudian munaqiyah. Munaqi itu bisa membersihkan, membersihkan. Dari hal-hal tersebut ada yang dikecualikan, dikecualikan. Tulang itu bisa, tulang yang sudah kering, apalagi kena panas, kadar airnya sudah habis, itu bisa karena permukaannya sedikit kasar, Itu sebenarnya bisa digunakan untuk bersih, tapi tidak boleh, Begitu juga kotoran yang tahir, Apa itu kotoran yang tahir? Contohnya dari hewan apa? Hewan yang boleh dimakan kotorannya tahir, maksudnya tidak najis. Sudah keras, kering, atos, ngomatak, laralah pokoknya. Tetap saja tidak boleh. Wa ta'amin, makanan, aja bayangna ponggol, apalagi nasi kebuli ya.
bayangkan itu pasti tidak terbayang. Bayangkan adalah makanan hewan, baru terbayang daun misalnya. Tapi kadang daun juga makanan manusia ya, bayam misalnya, kangkung, tidak boleh. Jangan yang sudah matang antum bayangannya, yang masih mentah. Muhtaramin, dan sesuatu yang terhormat, memiliki izzah, memiliki kemuliaan, itu tidak boleh dijadikan sesuatu untuk beristijmar kertas, tapi di dalamnya adalah mengenal dakwah salaf. Loh, itu tidak boleh kertas seperti itu digunakan untuk istijmar. Wa muttasilin bihayawan, ya, atau sesuatu yang nyambung dengan hewan seperti ekor hewan ternak dan lain sebagainya. Wa yahrumul istijmaru bihadhil asya. Hukumnya haram. Ya, hal-hal yang tidak boleh digunakan tadi meskipun bisa untuk istijmar, hukumnya haram untuk digunakan, pengecualian tadi. Wa bijildi samakin aw hayawanin mudhakka mutlaqa aw hashish radbin, dan juga kulit dari ikan. Wa jildi samak, ikan itu ada yang kulitnya dibuang, ada yang kulitnya enggak dibuang, enggak bisa dikonsumsi. Itu tidak boleh untuk dijadikan alat untuk beristijmar. Atau hayawan mudhakka, hewan yang sudah disembelih. Hewan sudah disembelih kan enggak kemana-mana tuh, ya enggak? Kalau tadi alasannya ekor sapi misalnya, itu tidak boleh. Karena apa? Kalau habis antum pakai, ekor sapi kan suka ngelipes ya, plak. Nah itu bisa bikin najisnya tersebar kemana-mana. Lah anggar sapi wis mati, primen, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh, karena bisa dimanfaatkan, karena kulitnya bisa dimanfaatkan, bulunya bisa dimanfaatkan, maka kita dilarang untuk menjadikan najis di sana, tidak boleh mutlak, tidak boleh sama sekali. Au hashish radbin, atau rerumputan yang masih basah. Ingat, najis itu berpindah dengan basah, dengan air. Sesuatu yang masih basah jangan digunakan untuk beristijmar. Wa yustaratu lil iktifa'i bil istijmar. Kapan dikatakan istijmar kita sudah cukup? Nah, wa yushtaratu lil iktifai bil istijmar 3 masahatin munqiyatin fa akthar. 3 kali proses pembersihan atau lebih. In lam yahsul bi 3. Kalau 3 kali proses pembersihan dengan batu. Batunya ada 3. Batu pertama, batu kedua, batu ketiga, ternyata masih belum bersih, maka harus ditambah. Jadi istijmarnya dikatakan belum cukup, belum memenuhi. Akan tetapi kalau 1 kali istijmar dengan batu yang pertama sudah bersih, maka hukumnya tetap harus 3 kali, karena istijmar itu rukhsah. Sebenarnya istijmar itu tidak bisa menghilangkan najis sebagaimana air, ya enggak? Kita kan bicara di awal kitab taharah. Ayatnya itu la yuzilu, ya enggak? La yuzilu najasah at-tari'ah. Gimana lafadznya? Lafadz muallif. Anak kok jadi lupa. Kemarin kita ambil tuh yang mengenai ayat, yang ayat Al-Qur'an. Sebentar ya. La yarfa'ul hadatha, ya. La yarfa'ul hadatha wa la yuzilun najasa at-tari'a ghairuhu. Tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa menghilangkan najis kecuali air yang tahur. Pada asalnya batu ini tidak bisa menghilangkan najis pada asal. Akan tapi dihukumi suci dengan syarat paling tidak minimal 3 kali. Kalau 3 kali belum bersih, maka harus ditambah. Wa yu'tabar an ta'umma kullu mashatin al-mahal. Dan kapan dihitung 1 kali? Misalnya ini lokasi yang harus dibersihkan. Misalnya batu pertama ngersiki sebelah kanan, seret. Nah, wis cukup. Batu kedua ngersiki sebelah kiri, seret. Nah, batu ketiga ngersiki semuanya, seret. Ini tidak cukup. 1 batu harus membersihkan semua tempatnya. Ya, 1 batu harus digunakan untuk membersihkan lubang tempat keluarnya kotoran atau
najis. Itu baru dikatakan satu kali pembersihan. Kapan? Ketika alat untuk beristijmar tersebut ta'umma mahal, dia menyentuh seluruh atau membersihkan seluruh tempat yang terkena najis. Jadi harus satu kali untuk semuanya. Yang kedua juga begitu, satu kali untuk bersihkan semuanya. Yang ketiga juga seperti itu. Walau kanatis thalath bihajri dhi syu'ab. Boleh juga menggunakan satu tok batunya, boleh, dengan syarat minimal dia harus punya tiga permukaan, tiga sisi. Kan ada batu yang sisinya tiga ya, atau 4 atau 5, yang pokoknya ada beberapa sisi, ada beberapa wajah. Lah, gunakan sisi yang satu, itu untuk pembersihan pertama, tapi harus semuanya, harus lokasi tersebut kena semua. Yang sisi yang kedua, sisi yang ketiga. Jadi boleh dengan satu batu, boleh, tapi syaratnya dia dhi syu'ab. Dia harus punya beberapa sisi, in anqat. Jika dengan satu batu yang punya tiga sisi tersebut cukup untuk membersihkan dubur kita atau kubul kita dari najis. Jika tidak cukup untuk membersihkan, maka harus nambah batu lagi. Boleh dengan kain, boleh dengan kayu dan lain sebagainya. Wa kayfa ma hasala al-inqa'u fil istijmari ajza. Wa huwa an yabqa atharun la yuziluhu illa al-ma. Kapan dikatakan sudah bersih? Ketika tinggal tersisa bekas yang enggak bisa hilang kecuali dengan air. Tersisa bekas ya, tapi mau dikasih batu sebanyak apapun tidak bisa, malah ledes, berdarah dan lain sebagainya. Jadi bukan sampai seperti itu ya, tidak perlu, biasa aja. Bersihkan umumnya, tetap menjaga supaya jangan sampai terluka. Kalau masih tersisa athar atau bekas, maka itu dimaafkan dalam syariat Islam. Kapan athar yang dimaafkan? Ketika dia tidak bisa hilang kecuali dengan air. Wabil ma'i a'udul mahalli kama kan ma'as sab'i ghusalat. Dan adapun istinja, yaitu dengan air, kapan dikatakan istinja kita sudah cukup? Ketika kondisinya kembali ke awal sebagaimana sebelum najis tersebut keluar. Kondisi tempat keluarnya najis kembali seperti semula sebagaimana sebelum najis tersebut keluar. Ma'as sab' ghasalah. Jangan lupa najis itu dibersihkan berapa kali? 7 kali dalam mazhab Hanabila. Wa yakfi dhannul inqa, dan cukup pakai prasangka ya, karena angel ndelenge. Orang didelengke wis resik nemen apa durung nggih? Ya, sampai di foto ada apa kan? Enggak perlu seperti itu. Pakai prasangka sudah cukup. Nah, ini salah satu yakin yuzalu bisyak. Ini enggak syak tapi dhon ya. Keluarnya najis yakin enggak? Yakin, ya, keluarnya najis yakin. Tapi itu hukumnya bisa terangkat dengan prasangka, ya inilah masalah istijmar dan istinja. Cukup pakai prasangka bahwasannya ini sudah seperti kondisi semula, maka yakin yang tadi bisa terangkat hukumnya cukup dengan prasangka. Tidak perlu sampai nemen-nemen, sampai antum ngambil tisu sampai 10-15 kali dicek maning. Ayo ngasih mandan kuning, dicek maning terus. Tidak perlu seperti itu, cukup pakai prasangka, dikira-kira sepertinya sudah cukup, ya sudah, berarti sudah cukup bersih. Wa yusanu qat'uhu, dan disunahkan. Tadi kita katakan kalau 3 tidak cukup maka harus ditambah, bukan? Harus tambah, tapi sunnahnya ganjil. 3 tidak cukup, 4 sudah bersih, tambah 1 lagi untuk mengejar sunnahnya, yaitu di 5. Seperti itu. Ala witrin fa in anqa bi rabi'atin zada khamisatan wa hakadha. Kalau dengan 3 belum bersih, kemudian yang keempat bersih, maka tambah 1 lagi yang kelima. Seperti itu juga yang keenam. Yang keenam bersih, maka tambah 1 lagi yang ketujuh. Hukumnya sunnah. Kalau berhenti di keempat atau keenam, boleh apa enggak? Boleh, karena sudah tercapai batas minimal yaitu 3, dan yang kedua tempatnya sudah kembali suci. Meskipun masih ada sisa yang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Wa yajibul istinja'u bima'in. Taib, kalau sudah ada najis yang keluar dari lubang tersebut, kapan wajib dibersihkan? Nah, jadi antum boleh-boleh saja, misalnya ada najisnya terus jalan-jalan, bukan berarti tidak boleh, ya boleh. Ada najisnya jalan-jalan. Kan tapi kapan wajib untuk dibersihkan? Wa yajibul istinja'u bima'in wa hajarin wa nahwihi. Kapan najis ini wajib untuk dibersihkan? Likulli kharijin min sabil idza arada shalah wa nahwaha.
ketika ingin menunaikan ibadah salat atau yang semisal dengan salat. Yang semisal dengan salat adalah ibadah yang disyaratkan bersuci di dalamnya. Kalau hendak menunaikan salat maka wajib untuk dibersihkan. Misalnya antum tidak menemukan alat untuk beristinja dari air kencing misalnya ya, tidak menemukan alat untuk beristinja dari air kencing, ya sudah, tutup aja. Tutup, kembalikan ke tempatnya, pakai celana lagi, jalan. Boleh, yang seperti itu boleh-boleh saja. Kapan wajib untuk dibersihkan? Ketika antum hendak menunaikan salat. Berarti pakaian yang terkena najis tadi harus diapakan? Dicuci dulu. Kemudian bagian tubuh kita yang mengeluarkan najis juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Antum buang hajat misalnya terpaksa harus di outdoor, ya terpaksa harus di luar. Tidak ketemu batu, tidak ketemu apa, ya sudah pakai lagi aja. Yang penting kan yang gede-gede udah keluar, kan tinggal sisanya. Nah, tinggal sisa yang berada di lubang. Pakai pakaian kembali, kemudian pergi ke rumah, bersihkan seperti itu. Jadi tidak wajib untuk dibersihkan saat itu juga, tidak wajib. Kapan wajib dibersihkan? Ketika hendak menunaikan ibadah salat atau yang semisal dengannya. Illa riha wa tahir wa ghairul mulawwath. Adapun keluarnya angin maka tidak perlu melakukan istinja atau istijmar. Ya antum tahu lah begitu. Wa tahir, dan juga tidak wajib untuk istinja misalnya yang keluar sesuatu yang suci, misalnya batu. Sering ya kejadian ya. Assalamualaikum. Beberapa orang itu kencing yang keluar batu. Batu hukumnya suci. Yang seperti ini tidak perlu beristinja. Tidak perlu beristinja, tidak wajib untuk beristinja. Tapi kalau mau dibersihkan ya bagus. Kita katakan tidak wajib ya. Tidak wajib untuk beristinja. Adapun hukum wudunya batal apa enggak? Nah, itu nanti kita akan masuk di pembahasan pembatal wudu. Beda antara wajib istinja atau enggak. Nah, wajib beristinja atau tidak. Karena wajibnya beristinja itu berkaitan dengan masalah najis. Kalau yang keluar tidak najis, maka tidak wajib untuk beristinja. Adapun wudunya batal atau tidak, insyaallah kita akan masuk. Wala yasihu qablahu, dan tidak sah istinja dengan air atau dengan batu. Wala yasihu qablahu wudu'un wala tayammumun. Li hadits Miqdad al-muttafaq alaih, yaghsilu dzakarahu thumma yatawadda. Tidak sah ya wudu ataupun tayammum dilakukan sebelum melakukan istinja atau istijmar. Jadi permasalahan ini, ketika kita berwudu ataupun bertayamum, kemudian melihat ada najis di dalam pakaian kita atau di dalam tubuh, jangan di dalam tubuh tidak perlu dibersihkan. Yang menempel di tubuh kita atau di pakaian kita. Sudah wudu, kemudian kena najis. Wudunya pada asalnya tidak batal. Tinggal najisnya dibersihkan, kemudian menunaikan ibadah salat. Yang menjadi masalah ketika najis tersebut keluar dari dua lubang, ya. Najis tersebut keluar dari dua lubang, belum sempat dibersihkan, seperti kejadian tadi. Ya, buang air, tidak menemukan alat untuk istinja. Langsung burungnya dimasukkan ke dalam tempatnya, sangkarnya lagi, kemudian pakai lagi celananya. Datang waktu azan, langsung wudu. Setelah wudu baru ingat, oh iya yang tadi belum dibersihkan. Nah, kemudian dia bersihkan, kemudian ganti pakaian, langsung sholat. Tidak boleh. Yang seperti ini wudunya tidak sah, harus dibersihkan terlebih dahulu. Wala tayammum, begitu juga dengan tayammum. Walau kanatin najasa ala ghairi sabilaini aw alaihima ghaira kharija minhuma sahha al-wudu wa tayammum qabla zawaliha. Adapun najisnya tidak keluar dari dua lubang kita, ya, Misalnya jalan-jalan ke masjid, udah wudu menuju masjid, di perjalanan
terkena cipratan misalnya ya, kencing anjing, kencing kucing dan lain sebagainya. Yang seperti ini wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal, cukup dibersihkan atau ganti pakaian itu sudah cukup, wudunya tidak batal. Au alaihima ghaira kharijah minhuma, atau najisnya berada di dua lubang tersebut tapi tidak dikeluarkan dari dua lubang tersebut, misalnya dari kotoran yang lain, misalnya dari kotoran yang lain. Sahal wudu wa tayammum qabla zawaliha, yang kondisinya seperti ini maka sah wudu dan tayammum sebelum dibersihkannya najis tersebut. Cukup jelas enggak? Insyaallah ya, kalau ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah kita selesaikan babul istinja dalam 1 pekan. Alhamdulillah. Insyaallah berikutnya bab as-siwak dan sunanil wudu, bab mengenai bersiwak dan sunnah-sunnah dalam berwudu. Baik, masuk ke sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Tafadhol. Tikus Nah, lebih kecil dari kucing berarti tidak najis. kalau cicak itu dihukumi najis, kalau tikus itu tidak. Nah, jual beli kucing ini masalah khilafiyah. Jumhur fuqaha 4 mazhab semuanya sepakat diperbolehkan untuk jual beli kucing. Nah, karena kucing ini memiliki manfaat. Dan semua yang memiliki manfaat pada asalnya boleh untuk diperjualbelikan, kecuali ada teks hadis yang melarang untuk diperjualbelikan. Yang pertama, kita sudah sampaikan tadi, karena kucing itu minat tawafina alaikum wa tawafat. Nabi SAW mengatakan kucing ini hewan yang keliling dan hidup bersama kalian. Maksudnya memberi manfaat dalam hidup kalian. Dia mengusir tikus, ya enggak? Kemudian cicak juga jarang. Kalau ada kucing pasti dikejar sampai mati. Kemudian apalagi serangga dan lain sebagainya. Manfaatnya sangat banyak untuk kehidupan manusia. Tawafina alaikum wa tawafat. Dan seseorang bisa terkadang membutuhkan keberadaan kucing di dalam rumahnya. Oleh karena itu diperbolehkan untuk melakukan jual beli kucing menurut 4 mazhab, meskipun ada teks yang melarang. Dan dalam mazhab Malikiyah dijelaskan teks yang melarang itu maksudnya adalah menangkap kucing secara liar kemudian dengan tujuan untuk dijual. Nah, jadi nangkapnya gratis, ora kulak tapi pengennya pati. Nah, gue tidak ada tarbiyah. Jadi kucing liar itu beda dengan kucing yang sudah tertarbiyah ya. Kucing liar pertama buang airnya sembarangan. Jadi di dalam rumah dia bukan menghindarkan pemiliknya dari mudarat, malah memudaratkan pemiliknya. Iya, mecahkan barang ini itu, makanin makanan tuan rumahnya dan lain sebagainya. Itu kucing liar seperti itu. Kemudian ditangkap, kemudian untuk diperjualbelikan. Nah, itulah teks hadis yang dimaksud dalam larangan jual beli kucing adalah perbuatan yang seperti ini. Wallahu alam, ana hanya menyampaikan yang ana tahu kira-kira seperti itu. Baik. Tingkatan hadis sahih dan dhaif itu intinya karena jalur riwayatnya. Naam. Sedangkan untuk pemakaiannya itu tadi disesuaikan dengan kontekstual ataupun contoh Perbuatan. Betul sekali. Jadi klasifikasi sahih, dhaif ya atau hasan li ghairi. Ini sedang berbicara tentang apa? Tentang kondisi sanad suatu hadis. Tapi hadis itu kan bukan cuma satu. Ya, bisa jadi dia memiliki riwayat yang lain. Misalnya begini, hadis sahih ya. Hadis dhaif misalnya, hadis dhaif. Kemudian memiliki makna yang sama dari jalur yang lain, sanadnya sahih. Tentu yang dhaif ini maknanya sama dengan yang sahih. Yang seperti ini dihukumi bisa dijadikan hujjah. Jadi konteks penggunaan hadis dhaif sebagai hujjah ini harus merujuk kepada pendapat ulama salaf. Betul-betul dinukil secara generasi demi generasi. Sebagaimana sanad hadis dinukil generasi demi generasi, penghujahan menggunakan hadis pun dinukil generasi secara generasi. Meskipun hadis tersebut dhaif, kan sudah Anda sampaikan. Bahkan hadis mengenai Nabi SAW menjaharkan bacaan di salat maghrib di rakaat pertama dan kedua. Kemudian sir di rakaat yang ketiga. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tidak ada satu hadis pun sahih dalam masalah tersebut. Walakinnal ijma' alaih. Tapi itu ijma' perbuatan sahabat dan ulama setelahnya, enggak ada khilaf. Coba.
Jadi belum tentu hadis itu dhaif kemudian tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Bisa jadi perbuatan sahabat, bahkan bisa jadi ijma' berada di atasnya. Kira-kira bisa dipahami. Namun yang hadis mungkar dan maudhu itu Na'am, hadis mungkar dan maudhu ittifaq para ulama dari zaman salaf sampai sekarang ila yaumil qiyamah, hadis mungkar dan maudhu tidak boleh dijadikan hujjah. Sekalipun isinya mirip tetap tidak boleh jadikan hujjah. Karena itu seakan-akan pembenaran terhadap ada periwayat yang tukang dusta misalnya di dalamnya ya. Jadi penyebab turunnya derajat dari sahih dan dhaif itu ada satu perawi misalnya memiliki status keilmuan yang lemah. Tidak sampai pendusta, beda. Kalau sudah sampai perawi pendusta, hadisnya biasanya magdzub, munkar, maudhu dan lain sebagainya. Hadisnya itu munkar, maudhu, palsu atau lain sebagainya. Yang seperti itu tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau kita mengizinkan suatu hadis yang palsu, meskipun maknanya mirip dengan hadis yang sahih, seakan-akan kita memberikan apa? Memberikan persetujuan terhadap perawi yang tukang dusta tadi, bahwa dia terkadang bisa berkata yang benar, tidak bisa. Perawi yang suka berdusta ditolak hadisnya, dan hadis yang terdapat perawi di dalamnya pendusta, hadis-hadis yang termasuk bisa digolongkan hadis yang palsu atau penuh dengan kedustaan. Baik, berikutnya. Nah, Seringan kita menyembelih domba, di dalamnya kan ada janinnya, itu gimana kan? Janinnya itu. nah, itu masalah khilafiyah dan berkaitan dengan masalah nahwu itu. Masalah nahwu dia berkaitan dengan bahasa Arab. Zakatu al-janin zakata ummihi wa zakatul janin zakatu ummihi. Jadi itu perbedaan antara fathah dan dhammah saja. Ya, Anda pernah sampaikan ya? Ingat enggak? Pertemuan bahasa Arab, pertemuan rame-rame itu majelis. Nah, zakatul janin zakatu ummihi. Ya, pertama riwayatnya adalah madmumah. Ya, pakainya dhammah pada kalimat zakat yang kedua. Nah, riwayat yang kedua zakatul janin zakata ummihi, taknya pakai fathah. Tak ulangi mani. Zakatul janin, zakat itu sembelih ya. Zakatul janin zakatu ummihi, taknya pakai dhammah. Yang kedua zakatul janin zakata ummihi. Taib. Kalau janinnya keluar dalam kondisi mengeluarkan, biasanya anak hewan kalau keluar tuh langsung mengeluarkan suara ya, menandakan bahwa dia hidup. Kalau yang seperti ini sepakat harus disembelih karena sudah ada nyawa di sana, sudah ada nyawa. Khilafnya adalah ketika janinnya keluar dalam kondisi itu yang menjadi khilaf. Kalau janinnya keluar, ibunya disembelih mati, janinnya keluar ngek hidup ya, oh itu sepakat harus disembelih kalau ingin menghalalkan, karena sudah ada kehidupan di dalam dirinya. Yang menjadi khilaf adalah ketika ibunya disembelih keluar janin juga dalam kondisi sudah itu tempatnya khilaf. Yang pertama berdasarkan riwayat yang dhammah, zakatul janin zakatu ummihi. Kapan janin ini boleh dimakan atau sudah sesuai dengan syariat? Seperti cara kita menghalalkan ibunya, begitu pula cara kita menghalalkan anaknya. Maka kalau keluarnya mayit dihukumi mayit. Ibunya halal karena disembelih bukan? Ya sudah. Anaknya keluar mayit bukan? Ya sudah, bangkai, tidak bisa. Zakatul janin zakata ummi. Yang kedua, janin ini berarti anak sapi misalnya ya, yang keluar dalam kondisi mayit. Kapan boleh dikonsumsi? Kalau pakainya fathah bisa ya. Zakatul janin zakatu ummi. Penyembelihan janin itu sewaktu dengan penyembelihan ibunya, karena ada satu jalur makanan. Ketika sudah diputus ibunya, seakan-akan kita sudah menyembelih anaknya. Yang seperti ini boleh untuk dimakan berarti. Kira-kira bisa dipahami enggak? Gampang ya? Gampang. Riwayat yang dhammah, ya, riwayat yang dhammah. Anak antum nyembelih sapi, krek ya, metu wis mati anaknya, ndak boleh dimakan. Karena syarat untuk dihalalkan adalah disembelih ketika masih hidup. Bukankah ibunya halal untuk kita makan karena kita sembelih ketika masih hidup? Anaknya pun harus dilakukan hal seperti itu. Maka ketika keluar dalam kondisi mati sudah tidak mungkin disembelih, ya udah mati, sembelih nggak disembelih sama aja. Berarti tidak boleh dimakan. Riwayat yang fathah yaitu itu hal, kondisinya hal ya.
zakatu al-janin zakata ummihi. Kapan anak ini dikatakan boleh dimakan? Keluar mayit, tayyib. Ibunya itu disembelih, kemudian keluar anaknya mayit. Zakatul janin. Kita dihukumi sudah menyembelih anak ini padahal belum ya. Kita belum menyembelih anak sapi ini. Sudah dikatakan kita menyembelih anak sapi ini zakata ummi hala zakati ummihi, ketika kondisi kita sedang menyembelih ibunya. Jadi ketika kita sudah menyembelih ibunya mati, keluar janinnya mati, seakan-akan kita sudah menyembelih keduanya, maka boleh untuk dimakan. Kalau Imam Ahmad berpegang dengan yang mana? Yang roci. Ana jujur saja belum terlalu tahu masalah itu. Mazhab Imam Ahmad yang mana? Nanti insyaallah ana ingat-ingat lagi. Yang jelas ada khilaf dalam masalah tersebut. Baik, ada yang lain? Waktu bekas Istijmar. Batu bekas istijmar, ya mungkin dikubur ya supaya najisnya tidak tersebar kemana-mana atau digunakan oleh orang setelah kita. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau dibilas nanti dipakai oleh orang lain boleh. Oh boleh, karena manfaatnya bisa digunakan untuk orang sebelumnya dan najisnya pun hilang, maka kembali ke hukum asalnya. Yaitu tahir. Kemudian ada lagi? Cukup. Kayaknya sudah pada berat. Ya begitulah, memang tantangannya belajar itu ngantuk. Yang ngajar enggak ngantuk. Ya memang begitu. Nanti antum insya Allah merasakan. Kalau ngajar itu enggak ngantuk karena antum cerita terus. Yang diceritani gue ya sing ngantuk. Iya kan? Kan ibunya cerita kan bayinya sing ngantuk kan? Iya sama. Antum juga nggak diceritani ngantuk. Biasa. Disitulah tantangannya. Semoga itu menjadi tempat pahala buat antum semua. Ngantuk-ngantuk ini memperjuangkan untuk belajar syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua dengan surganya di akhirat nanti, dengan kemudahan selama hidup di dunia ini, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin as-salihin, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Kira-kira sekian dulu pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.